Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Di video kali ini saya akan membahas lagi anime rilis Hero, atau mungkin kalian lebih sukanya nyebut Genjutsu Sugi. Kali ini saya akan membahas perang nyata antara Kingdom of Elfriden dan Principality of Amidonia. Tapi saya bukannya mau fokus ke perangnya, melainkan fokus pada aftermath yang terjadi setelah perang. Karena ini bukan anime action dan titik beratnya ada di world building, ya harap maklumlah kalau saya nggak nyorot perangnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Tapi sebelumnya, bagi siapa saja yang belum subscribe, bisalah dipertimbangkan untuk subscribe channel kecil ini sebagai bentuk dari dukungan. Oke, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Amidonia dan Elfriden itu berperang. Perang yang sangat singkat dengan gugurnya pemimpin Amidonia, si Gaius Amidonia di tangan Souma. Saking singkatnya, orang-orang di masa mendatang menyebut perang antara Souma dan Gaius dengan sebutan One Week War, perang seminggu. Meskipun secara teknis Souma bukan hanya harus berperang dengan Amidonia, tapi juga dengan 3 duke. Untuk ini sih saya hampir yakin bakal diadaptasi di season satunya. Jadi ya tungguin aja kalau mau lebih detail. Intinya, setelah kekalahan Amidonia, Fen diduduki oleh Elfriden selama sekitar 1 bulanan. Dan disinilah hal licik yang dilakukan Souma di belakang layar mulai dilancarkan. Amidonia ini kan sebuah negara yang cukup tertutup, mengedepankan militer di atas segalanya, dan cukup ketat terhadap segala bentuk hiburan, fashion, dan kebebasan karena mereka merasa bahwa hal semacam itu hanya akan melemahkan mereka. Bahkan cita-cita negara mereka hanyalah untuk merebut tanah mereka dari Elfriden. Mengetahui bahwa hal semacam ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan, Souma melakukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan namun berdampak sangat besar, memberikan apa yang tak pernah didapat. Karena rakyat dari Amidonia tak pernah mengenal hiburan, hidup dalam kemonotonan dan tekanan menyebabkan mereka memiliki hasrat yang lebih kuat akan kebebasan dari siapapun. Berbeda dengan penduduk dari Elfriden yang terkesan hidup dalam kebebasan dan kebahagiaan. Kepada penduduk di kota Van, Souma memberikan bermacam-macam hal yang mencuri simpati rakyat seperti pemberian bantuan pangan, hiburan melalui dual voice broadcast, pembolehan menggunakan pakaian sesuka hati, dan semacamnya. Dengan ini, Souma telah menyebarkan virus kebebasan dan siapapun yang telah merasakan hidup senyaman itu pasti gak akan mampu untuk kembali menjalani hidup dalam tekanan dan kemonotonan. Setelah sekitar 1 bulan berada di bawah pendudukan Elfriden, Fen akhirnya kembali ke tangan Amidonia dengan Amidonia yang harus membayar biaya reparasi perang kepada Elfriden. Yang artinya, kas negara yang tidak seberapa itu harus dipangkas lagi untuk membayar biaya reparasi perang. Dan dari mana uang kas negara bisa didapat? Yap, pajak. Semakin banyak masalah yang sepertinya harus dihadapi Amidonia. Dan dengan kembalinya Fen ke tangan Amidonia, para rakyat yang telah terikat candu kebebasan dari Elfriden harus mengubur semua mimpi indahnya karena semua hal yang muncul selama pendudukan Elfriden dilarang oleh Julius. Maksud dari Julius adalah mempertahankan status quo sebelum pendudukan Elfriden. Dalam kasus seperti ini, satu hal yang pasti akan terjadi, pemberontakan. Para rakyat Amidonia, khususnya warga ibu kota Ven, jelas tidak terima apa yang mereka alami sekarang, karena mereka merasa lebih nyaman saat pendudukan oleh Elfriden. Ditambah, para bangsawan tidak menganggap Julius sebagai penguasa yang baru. Perlu diingat, pemindahan kekuasaan di Amidonia terjadi secara spontan. Setelah kematian Gaius, Julius langsung menggantikannya tanpa ada persiapan apapun. Secara normal, pada peralihan kepemimpinan seperti ini seharusnya dilakukan saat pemimpin yang lama masih hidup.
Sehingga kepercayaan terhadap pemimpin yang baru dapat dibangun dengan perlahan selagi mempersiapkan mundurnya pemimpin yang lama. Hal yang lebih ekstrim terjadi pada kerajaan Elfreden, di mana Soma langsung diangkat menjadi raja bahkan ketika dirinya baru saja diseman beberapa hari, dan berakhir dengan ketidakkooperatifan para Duke. Dengan melihat kekacauan di negara seberang, para negara tetangga Amidonia seperti Republik Turkis dan Lunarian Orthodox Papal State melancarkan serangan ke Amidonia. Di tengah pemberontakan yang benar-benar tidak dapat diatasi, Julius akhirnya melarikan diri ke Union of Eastern Nations sebagai pengungsi di sana. Dan sisanya, secara singkat Elfreden diminta langsung oleh rakyat dari Ven untuk mengirimkan bala bantuan kepada mereka dan berakhir dengan aneksasi Amidonia ke dalam wilayah Elfreden. Kedengarannya semua ini kerasa kayak lancar banget, tapi ini semua di luar keinginan Soma dan Hakuya. Kalau dihitung secara mendalam, menganeksasi Amidonia sebenarnya lebih banyak sisi negatifnya. Sisi positifnya sih mungkin cuma penduduk menjadi semakin banyak dan mendapatkan sumber daya mineral yang melimpah. Negatifnya, kini Elfreden harus memberi makan tidak hanya pada rakyat Elfreden tapi juga pada rakyat Amidonia secara keseluruhan. Juga, rakyat yang tadinya merasa menjadi musuh Elfreden kini harus dipimpin oleh Elfreden. Ini jelas cukup sulit, mengatur rakyat dari negara lain istilahnya. Dan kini Elfreden harus berbatasan langsung dengan lebih banyak negara, di mana tadinya Elfreden hanya berbatasan dengan 3 negara, tapi kini harus berbatasan langsung dengan 4 negara. Dan terakhir, biaya reparasi perang yang harusnya didapatkan setiap tahunnya tidak akan terjadi. Terus kalau banyak negatifnya, kenapa nggak ditolak aja? Elfreden sedang di posisi dimana maju kena dan mundur juga kena. Karena kalau misalnya Elfreden menolak untuk menganeksasi seluruh Amidonia dan hanya mengambil Ven, rakyat Ven akan kecewa dan merasa bahwa Elfreden hanya mencari yang mereka mau. Kalaupun dibiarkan seperti nggak ada apa-apa, dan akhirnya negara tetangga Amidonia yang nyerang tadi berhasil mendapatkan Amidonia, artinya sama aja dong dengan berbatasan langsung dengan 2 negara tambahan. Nggak ada bedanya. Dan karena Amidonia saat itu sedang dalam krisis pangan, kalau saja terjadi kekacauan akibat hal ini dan menyebabkan perang sipil di Amidonia, maka Elfreden juga akan kedatangan pengungsi yang artinya sama aja repot. Seluruh rangkaian peristiwa yang tidak disangka ini adalah buah hasil perbuatan dari seorang Roroa Amidonia, putri dari Principality of Amidonia, yang mana berbeda dengan ayah maupun kakaknya. Si Roroa ini punya naluri ekonomi yang tinggi. Dengan melihat peluang di mana negaranya dapat mendapatkan kesempatan bergabung dengan Elfreden dan memakmurkan rakyatnya, dirinya melancarkan aksi pemberontakan. Yap, yang mengatur ini semua di balik layar bukanlah Soma atau Hakuya, tapi si Roroa ini. Dengan dirinya yang memiliki hubungan baik dengan para merchant, dia meminta para merchant untuk menyulut pemberontakan di banyak tempat sehingga terjadi seperti yang saya ceritakan di atas. Oke, itulah kisah tentang apa yang terjadi setelah perang antara Elfreden dan Amidonia. Sungguh, campur tangan Roroa yang memungkinkan hasil akhir tak terduga seperti ini dapat terjadi. Serem juga sih membayangkan seorang putri menukarkan negaranya demi ini semua. Meskipun untungnya ya berakhir dengan baik. Terima kasih telah menonton sampai di titik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai bertemu pada video selanjutnya.